tentunya kalau kita bicara tindakan apa yang kita lakukan setelah kita membeli mobil bekas, itu adalah jangan sampai kita mengejar passion kenyamanan, tapi keselamatannya. Punya budget 80 juta, cari mobil yang harganya 60 juta. Karena nanti liquid itu yang pertama kali harus dicek itu adalah nggak banyak pemilik mobil itu yang sadar, yang care, yang peduli dengan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat AHPedia, selamat sore. Hampir menjelang jam 17 ya, waktu Indonesia Barat di kota Yogyakarta. Saat ini sedang turun hujan. Mudah-mudahan Sobat AHPedia yang dalam perjalanan kembali ke rumah dalam keadaan sehat dan selamat ya. Dan salam buat keluarga semua di manapun berada. Sobat AHPedia, seperti biasa kita tidak pernah bosan-bosannya membagikan pengalaman ya, ilmu, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Yang satu ini sangat penting sekali karena Sobat AHPedia pasti ada rencana untuk membeli mobil bekas, mungkin sudah dibeli dan sudah dibawa pulang. Nah, kita mau tanya Mas Ardi, seperti apa yang harus dilakukan apabila kita baru membeli mobil bekas? Nah, dia ada di belakang. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Taufik dan juga Sobat AHPedia. Gimana kabarnya Pak? Sore hari ini hujan ya? Hujan Mas Ardi. Tadi petirnya sangat kencang ya? Ya. Petirnya kencang banget Pak? Petir banget. Ya, tapi alhamdulillah ini udah mulai reda, jadi kita bisa buat konten. Ya, karena Pak, kalau enggak nanti suaranya. Iya ini. Nah, di atas kita ini ada galvalum teman-teman, jadi kalau hujannya rame, suaranya juga ikut rame. Baik, Mas ya Pak, gimana Pak? Nah, kita buat konten ini kan kita udah sering nih jual mobil bekas ya. Oh iya. Nah, kan ada juga yang tidak beli di tempat kita. Banyak. Mungkin ada di tempat lain yang belinya banyak gitu. Nah, pertanyaannya, apa yang harus dilakukan setelah kita beli mobil bekas? Oh iya, tentunya kalau kita bicara tindakan apa yang kita lakukan setelah kita membeli mobil bekas, itu adalah kita harus tahu dulu ketika kita kemarin membeli mobil bekas itu catatannya apa, kayak gitu. Nah, dari catatan yang kita sudah lakukan inspeksi dengan inspektor atau mungkin teknisi atau mungkin pembeli pribadi yang dia mengecek, kemudian dia bisa mengetahui item-item apa saja yang mengalami ketidaksempurnaan atau kerusakan atau mungkin harus diperbaiki. Nah, dari item-item itu tentunya sudah di-list Pak. Dari yang di-list itu, maka yang harus dilakukan perbaikan terlebih dahulu adalah yang menyangkut dengan safety atau keselamatan. Kayak gitu. Jangan sampai kita mengejar passion kenyamanan, tapi keselamatannya kurang diperhatikan atau kurang diutamakan. Kayak gitu. Nah, biasanya yang menyangkut dengan keselamatan itu apa saja? Kalau saya pribadi ya, selain kita memang dari mesinnya yang harus pro, siap, dan bagus, itu lebih kepada yang roda dan juga pengereman. Jadi ketika kita beli mobil itu, kan kebanyakan kan kalau yang dilakukan pengecekan atau perbaikan terlebih dahulu itu adalah ganti oli mesin. Iya. Ganti oli transmisi. Betul. Nah, kayak gitu. Itu penting memang. Di antara penyebab mesin mogok itu kan adalah olinya yang jelek Pak. Olinya jelek atau olinya kurang atau olinya habis. Nah, itu mengakibatkan mesin itu menjadi mogok kayak gitu, atau macet. Tapi hal tersebut biasanya untuk saat ini sangat jarang kita temukan. Yang kita sering temukan adalah ketika customer membeli mobil baru atau second ya, baru saja membeli mobil second, itu dia yang pertama kali yang kita sarankan untuk pengecekan adalah sesuatu yang tidak terlihat tapi fatal untuk dilakukan pengecekan dan juga perbaikan, yaitu adalah rem dan juga ban Pak tentunya. Kayak gitu. Ini misalnya aja mobil ini baru aja kita dapat misalnya. Nah, yang pertama kali harus kita cek adalah tentu ban. Nah, kadang-kadang Pak pemilik atau pembeli kendaraan itu dia kayak kemarin kita pernah membuat konten mobil tahun 2014, kilometernya baru 40 ribuan, tapi bannya botak. Nah, ingat kan? Yang sampai ban serepnya aja dia nggak turun. Nah, sebenarnya secara safety itu sebaiknya memang ban itu nggak boleh dianggap remeh Pak. Ketika 2014 mobil tersebut diproduksi, secara otomatis ban juga akan menyesuaikan. Jadi 2014 mobil diproduksi, maka ban yang dipakai adalah ban di tahun tersebut biasanya. Atau mungkin bisa jadi ban di tahun sebelumnya. Jadi ban itu kadang lebih tua daripada mesinnya. Nah, kayak gitu. Nah,
ketika kita dapat mobil kilometer rendah terutama, maka yang kita perhatikan adalah tahun produksinya. Tahun produksi 2014, sekarang 2024, 10 tahun. 10 Nah, tahun. 10 tahun kalau itu misalnya kita anggap hal yang tidak penting, maka ketika dipakai di tol siang hari itu bisa pecah ban, Pak. Waduh. Nah, itu fatal. Jadi sebelum kita masuk ke area mesin, kita perhatikan dulu benar-benar ban dan juga remnya. Nah, untuk remnya kita bisa minta teman-teman bengkel untuk dilakukan pengecekan. Sebenarnya ngecek rem secara visual itu bisa, Pak. Kita tinggal melihat saja. Ini kalau kebanyakan sekarang ini kan velgnya racing, Pak. Ya. Kita anggap racing atau alloy itu karena dia posisinya bisa dilihat. Kalau zaman dulu kan kaleng ya. Kaleng, benar. Jadi kita mengintip susah. Ya, kalau betul. sekarang kita tinggal mengintip dari samping sini, teman-teman bisa melihat ini adalah rotor disc atau piringan. Ya. Nah, tinggal melihat ke arah kampas, ke arah sini, media yang menempel dengan kampas ini, Pak. Jadi dia terkadang ada sejenis kayak berbahan agak tebal gitu ya di area sana. Nah, itu yang posisinya menempel langsung dengan disc brake. Nah, teman-teman bisa mengintip daerah sini. Itu kalau misalnya yang menempel langsung dengan disc brake dia kondisinya itu dia masih tebal, nah itu masih aman. Tapi kalau dia tipis atau mungkin teman-teman dapati rotor discnya itu banyak gelombang, itu menandakan kampas remnya bisa jadi terlalu keras, kampas remnya bisa jadi tipis, atau mungkin kotor. Jadi teman-teman ketika mendapati rotor discnya ini dia udah bergelombang, udah nggak usah kita negosiasi terlalu lama, langsung aja dilakukan bawa ke bengkel, lakukan cek rem 4 roda kayak gitu. Kadang, Pak, rem itu kan nggak semuanya disc brake. Iya, iya. Ada yang belakang itu dia menggunakan tromol. Ya. Yang tromol itu lebih sulit untuk dilakukan visual, cek visual. Betul. Itu mau nggak mau harus bongkar. Nah, kebanyakan yang kita dapati mobil-mobil yang dijual dengan second ya, itu di belakang itu master remnya itu banyak yang bocor. Oh, iya betul. Jadi betul. Kita sebenarnya bisa menentukan atau melihat indikasi kebocoran itu dari sini, Pak. Nah, ini di sini ada master rem. Ya. Ketika rem ini dia minyaknya atau cairannya itu dia di bawah max atau mungkin di bawah minimal, itu ada kemungkinan besar kebocoran di sistem rem. Jadi kalau sistem remnya itu bocor, jadi kalau misalnya minyak remnya itu berkurang, ada dua kemungkinan. Pertama dia kebocoran, yang kedua kampasnya tipis. Gitu. Jadi kalau misalnya dia kampasnya baru itu rata-rata di max. Kalau kampasnya udah mulai tipis, dia udah menurun, Pak. Karena posisi piston udah terdorong maju. Kayak gitu, mendekati. Nah, itu yang pertama kali memang harus dicek adalah kalau saya lebih cenderung selain mesin ya, itu lebih cenderung kepada keamanannya. Gitu, Rem dan roda. Rem dan roda. Rem dan roda. Nah, ketika kita ngecek rem itu kan juga dicek ininya, Pak. Putaran roda itu bearingnya. Oh iya. Karena jangan sampai kita ngecek rem tapi bearingnya luput. Nanti ketika mobil berjalan di atas 60 km per jam terdengar suara seperti knalpot racing. Nah, itu sebenarnya bukan knalpot racing, bisa jadi itu dari bearingnya. Karena bearing yang sudah aus itu juga fatal. Itu mengakibatkan ambrol. Kita pernah dapati bearing itu ambrol, pernah. Jadi kondisinya ban itu udah melengse, tidak pada tempat asnya. Kayak gitu, Pak. Nah, baru kalau misalnya teman-teman udah yakin bahwa ini bannya produksinya baru dipakai 1 tahun 2 tahun, nah itu teman-teman bisa masuk ke area mesin. Kalau mesin ya tentunya kita buka area sini, ini ada penutup oli ya, untuk pengisian oli. Ini teman-teman buka aja. Kalau di dalam dia terdapat gumpalan warna hitam, ya itu patut dicurigai. Harusnya ketika pengecekan mobil hal tersebut sudah dilakukan. Sudah dilakukan ya. Nah, kan kita ada banyak video ya. Ketika kita melakukan inspeksi mobil itu rata-rata kalau untuk mesin kita sarankan untuk membuka ya namanya pengisian oli. Jadi kalau CMP itu kan dia mengarahkan sensor kepada gigi yang ada di noken as atau camshaft. Nah, kalau misalnya dia dibuka di area sana terlihat ada endapan, nah itu sebaiknya sudah mempersiapkan budget lebih. Jadi kalau kita beli mobil second itu kan kata Mas Ridwan Hanif kan harga misalnya 60 juta, ya jangan nyari jangan menggunakan budget yang 60 juta dibuat itu semua. Kayak gitu. Jadi kalau misalnya
punya budget 80 juta, cari mobil yang harganya 60 juta. Karena nanti 20 jutanya ini spare buat untuk perbaikan. Kecuali kalau belinya di AHP dia. Nah, betul. Insya Allah, itu mobil yang kita jual itu udah kondisi siap jalan, sedikit PR. Ya namanya mobil kan pasti ada PR. Tapi kita pastikan mobil-mobil yang terjual itu adalah mobil yang dalam 10.000, 20.000 km ke depan. Sangat minim sekali PR-nya, kecuali hanya periodical maintenance. Baik, Mas Ardi, kalau tadi kita berbicara tentang ganti oli, dia sebelumnya tidak melihat ada endapan, agak bersih lah sedikit gitu ya. Nah, itu tetap harus ganti oli atau enggak kalau beli mobil baru? Ya, ketika kita beli mobil baru atau bekas ya, kita beli mobil bekas, tentu perhatikan ini Pak, kondisi oli. Nah, kalau kayak ini nih, misalnya, ini kan warnanya bening nih, ya kita nggak perlu ganti oli mesin, nggak perlu ganti oli mesin. Meskipun kita secara umur kita nggak tahu nih. Iya, nggak tahu kita. Apakah ini masih layak digunakan karena usia, faktor usia, ataukah tidak? Kalau saya, ketika kita melihat seperti ini, udah cek aja fisiknya. Kalau warnanya masih gold seperti ini ya, meskipun dia mungkin umurnya udah lebih dari 3 bulan, pakai dulu aja. Kayak gitu. Karena nanti kan seiring berjalannya waktu dia kena oksidasi, tentunya penghitaman akan semakin cepat Pak. Penguapan semakin cepat. Nah itu kan sambil berkala bisa kita cek. Tapi kalau teman-teman memiliki budget berlebih ya nggak ada salahnya sih untuk mengganti oli. Cuman kalau saya kok eman-eman, daripada kita buat ganti oli mesin, mendingan buat beli bensin. Kayak gitu Pak. Nah kemudian itu dari oli mesin, juga dari oli transmisi. Sebenarnya liquid itu yang pertama kali harus dicek itu adalah tentang oli. Kemudian liquid yang kedua adalah tentang radiator. Radiator ya? Radiator. Kecuali tadi ya, kalau misalnya oli itu termasuk oli ini apa ya? Oli rem ya? Iya, minyak rem ya? Minyak rem. Karena kita pernah bikin konten. Iya. Bahwasanya minyak rem ini bukan oli seperti oli mesin. Iya, betul. Karena dia ketika dimasukkan ke dalam air, dia segera larut. Nah, kayak gitu. Nah, kalau kita melihat di area radiator, sebenarnya kita bisa membuka Pak radiator. Nah ini kita bisa membuka radiator dengan cara memastikan teman-teman ini selang yang high, ini ketika kita tekan dia empuk. Kalau ditekan empuk, ini kita berani buka. Ketika kita tekan ini keras, jangan sekali-kali membuka sini. Nah ini dia ya, kalau dia empuk dibuka, dia nggak akan luber. Kita nggak akan nyemprot ke atas. Karena apa? Ketika kita tekan seperti ini Pak, ini air, nah dia gini. Betul. Tapi kalau dia ditekan gini keras, ini airnya sedang pada waktu tekanan tertingginya. Nah, kita buka saja di area sini Pak. Biasanya ini kan terhubung langsung dengan radiator Pak. Betul. Kebanyakan ya. Nah ini kita bisa mengintip dari sini apakah ada karat atau enggak. Kalau ada karat, segera lakukan korok radiator. Nah, gitu. Itu yang harus dilakukan. Apa? Kita nggak tahu kalau untuk pendinginan, sistem pendinginan, pemilik yang lama apakah dia rutin mengganti coolant atau enggak, kita nggak tahu. Tapi kalau oli mesin kita bisa cek seketika itu juga. Cuman kalau untuk radiator, itu tadi kembali, kalau misalnya kita intip di kisi-kisi radiator, bukan yang di luar ya, tapi yang di dalam. Di dalam itu dia ada sumbatan saja, itu sebaiknya segera dilakukan korok radiator. Karena korok radiator ini bukan budayanya pemilik mobil. Karena ya nggak banyak Pak, nggak banyak pemilik mobil itu yang sadar, yang care, yang peduli dengan radiator mereka. Kebanyakan yang diperdulikan adalah oli mesin, oli transmisi, minyak rem, nah 3 itu. Tapi kalau untuk air radiator itu sangat jarang. Apalagi kalau ini nih, misalnya kita cek di sini Pak Taufik. Ini kan kalau kita cek dia bukan menggunakan coolant ya. Masa? Nah itu seperti air biasa. Air putih. Seperti air biasa. Nah sebaiknya kalau misalnya kita membeli mobil dengan kondisi yang sebelumnya pakai air biasa, itu kita langsung servis radiator Pak. Servis radiator. Perhatikan tahun mobil. Kalau saya menyarankan misalnya mobil ini udah lebih dari 15 tahun. Kemudian dia riwayatnya kok dilihat bekasnya ini dia tidak menggunakan coolant. Jangan buru-buru ganti coolant. Korok radiatornya dulu. Ganti dengan air biasa. Kemudian sambil berjalan sekitar 5.000 km, itu perhatikan di korok kembali radiatornya itu ada sumbatan kembali enggak? Jadi nggak boleh langsung diganti ya?
Ya, karena kan kita nggak tahu historinya, Pak. Historinya nggak tahu, kenapa kita larang, dalam tanda kutip kita larang ya. Itu ketika kita sudah korok radiator, jangan langsung pakai coolant, karena kita nggak tahu jumlah kerak yang ada di dalam mesin itu seberapa. Sehingga kita teruskan dulu aja pakai air biasa. Nah, setelah pakai air biasa, dikontrol nanti 5.000 km, dicek apakah dia ada endapan atau enggak. Kalau misalnya terpaksa harus pakai coolant, Mas saya nggak apa-apa, pakai coolant aja gitu. Nah, berarti nanti sebelum 5.000 km harus dicek ulang, Pak. Ada kerak atau enggak? Ada kerak nggak di radiatornya? Jangan-jangan gitu nanti ada luruhan atau runtuhan bekas karat. Karena kan sifat radiator coolant itu kan ada sifat merontokkan korosi, Pak. Nah, korosi yang terjadi di area mesin itu jangan sampai nanti terbawa ke radiator, menyumbat saluran yang hanya kurang lebih sekitar 1 mm yang ada di kisi-kisi radiator. Nah, itu nanti bisa mengakibatkan sirkulasi yang tidak terjadi. Akhirnya ini selang yang ada di atas yang keluar dari mesin ini dia mengeras, Pak. Kalau udah mengeras, akhirnya sirkulasi nggak terjadi. Di sini panas, selang yang bawah dingin. Nah, kalau yang atas panas, yang selang yang bawah itu lebih dingin, itu berarti sirkulasi tidak terjadi. Kayak gitu. Kalau sirkulasi nggak terjadi, ya nanti akibatnya terjadi pemuaian yang nggak merata. Justru nanti mengakibatkan gasket jebol, terus silinder headnya melengkung, kayak gitu. Nah, sebaiknya itu tadi, kalau kita misalnya dapat mobil second, kalau mau mengganti coolant, tunggu dulu. Korok dulu radiatornya, pakaikan air biasa, nanti 5.000 km kemudian dicek, sambil dicek berjalan, ternyata begitu dikorok, nggak ada rontokan. Nah, itu bisa ada tanda positif bahwasanya dalaman mesin sehat. Kayak gitu. Tapi kalau misalnya mau langsung pakai coolant, maka lebih cepat lagi pengecekannya. Nanti mungkin 2.000 atau 3.000 km dilakukan pengecekan. Nah, kalau misalnya di sana ada indikasi penyumbatan yang sangat banyak, maka mesin bisa jadi ada korosi yang besar di sana. Kayak gitu. Itu perlu korok ulang, perlu sirkulasi ulang untuk memastikan bahwasanya kondisi mesin memang siap dipakaikan coolant. Kayak gitu, Pak. Baik. Nah, itu udah hal penting yang pertama kita lakukan apabila kita beli mobil bekas. Ya, beli mobil bekas. Yang lainnya nanti kalau sudah kita pastikan aman, kemudian kita pastikan mesin liquid dan juga radiator pendinginan itu dia bagus. Nah, baru kita kejar kaki-kaki kenyamanan. Misalnya kaki-kaki, kalau kayak tadi ya, kita udah bicara masalah roda. Roda itu termasuk yang kayak ball joint, yang nyambung di area roda. Itu ball jointnya misalnya dia aman, ya tinggal busing-busing, rack steer perbaiki, busing-busing perbaiki, permajaan ulang. Kemudian nanti lebih masuk ke entertain seperti head unit, speedometer, jok kulit. Nah, itu nanti body, pengecatan ulang. Iya, itu menyusul. Yang penting mobil jalan kondisi sehat dulu. Baik, jadi kalau ada istilah beli mobil bekas siap luar kota, itu gimana? Ya, semua ada potensi ke arah sana. Jadi kan beli mobil bekas sehat ada, beli mobil bekas seperti mobil rusak ya ada. Kan nggak semua mobil bekas itu mobil sehat. Jadi bisa jadi mobil bekas itu memang mobil rusak, Pak, yang dijual. Karena kita juga pernah mendapatkan, tapi nggak semua mobil bekas itu mobil rusak ya. Tentunya itu semua harus melewati inspeksi yang bagus, kemudian perawatan berkala dari pemilik sebelumnya. Itu baru bisa disebut sebagai mobil siap jalan. Siap. Baik. Gitu, Pak. Terima kasih, Mas Ardi. Sama-sama, Pak Taufik. Semoga kita video dari kami bermanfaat. Jangan lupa like, subscribe, dan share ke teman-teman, dan juga tinggalkan kolom komentar dari teman-teman yang memiliki pengalaman selain yang kita sebutkan tadi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.